Halo teman-teman, kembali lagi di Kamar Horor Misteri bareng aku Adin Andrianto. Oke, jadi pada video kali ini kita akan menceritakan lagi sebuah cerita horor. Kali ini pendakian gunung ya. Cerita ini dialami oleh Putri yang mengalami beberapa kejanggalan ataupun keanehan saat ia mendaki Gunung Gede. Tidak usah berlama-lama, langsung saja ini dia ceritanya. Kisah ini berawal ketika Putri dan teman-temannya mendaki Gunung Gede via Gunung Putri. Saat itu pukul 7.00 pagi ya. Mereka ini memulai pendakian gunung, tapi di awal-awal ini tidak ada kejadian aneh ataupun kejanggalan-kejanggalan yang dialami. Hingga akhirnya mereka pun sampai di Surya Kencana, sebuah lembah yang indah dengan banyak edelweiss sana-sini. Kalau kalian pernah mendaki Gunung Gede pasti tahu tempat ini. Ketika hari berganti, ia pun mulai merasakan hal aneh yang terjadi. Ketika itu Putri dan teman-temannya ini merasa terlambat untuk sampai ke puncak gunung. Sekitar pukul 13.30 waktu Indonesia Barat, mereka ini memutuskan untuk kembali ke tenda dan menuju Surya Kencana. Dan di dalam perjalanan itu ia bertemu dengan 3 orang pendaki yang sedang memapah temannya yang cedera ya, yang sakit. Dan diketahui temannya ini perempuan bernama Vina. Sebagai wujud peduli, akhirnya si Putri dan teman-temannya ini mencoba menghubungi petugas untuk agar si Vina ini cepat dievakuasi. Namun petugas pun tak kunjung datang, dan mereka ini akhirnya memutuskan untuk mendirikan tenda di pos 3 karena memang saat itu cuacanya hujan deras. Banyak petir dan ditambah lagi gelap dan suasana semakin menjadi mencekam pada saat itu. Akhirnya mereka pun membangun shelter dengan flysheet seadanya. Jadi ya kayak mana ya kan, cuaca hujan dan mereka ini posisi lagi membantu seseorang pendaki yang sedang cedera. Jadi mau kayak mana pun tetap gimana ya, sesama pendaki pasti ada rasa peduli lah ya kan. Jadi mereka ini membangun shelter dengan flysheet seadanya di tempat itu. Dalam peristirahatan itu mereka sesekali mengobrol untuk mengalihkan perhatian si Vina yang dari tadi itu cuma melamun aja, kata si Putri. Namun naas tiba-tiba tubuh Vina ini mendadak dingin dan dia ini mukanya pucat. Akhirnya Vina lemas dan tak sadarkan diri. Sontak semua kaget dan menyadarkan Vina dan mengatakan bahwa perjalanan akan segera usai. Kayak gimana ya, kayak nenangkan Vina gitu ya kan, karena dia ini tiba-tiba tak sadarkan diri, jadi kayak Vina bangun dong, perjalanan kita bentar lagi sampai ini, kayak gitulah nyemangatin temennya. Kalian pasti tahu lah ya kan. Vina sempat sadar saat itu, tatapannya kosong dan mukanya itu tetap pucat pasi. Pada saat yang bersamaan hujan deras dan petir pun semakin menyambar-nyambar. Keadaan Vina pun semakin aneh, bahkan dia itu mengeluarkan suara-suara aneh. Tatapan Vina ini semakin menyeramkan ya. Akhirnya si Putri dan teman-temannya ini berusaha untuk menyadarkan Vina dengan membacakan doa-doa agar berharap si Vina ini sadar. Tapi untungnya doa itu manjur dan Vina pun segera tersadar. Tapi keanehan pun kembali terjadi. Teman Putri yang bernama Dinda ini tiba-tiba berkelakuan aneh ya. Tiba-tiba dia tuh kayak bertingkah aneh gitu. Ia muntah-muntah dan menangis sejadi-jadinya, dan si Putri ini kembali mendoakan si Dinda agar Dinda ini tersadar, dan akhirnya Dinda pun tersadar juga. Agak ampuh juga Putri ini ya kan, bisa doa-doa gitu dia. Tapi ya namanya di atas gunung yang tetap harus berdoa kita walaupun kayak mana keadaannya. Namun Vina saat itu kembali cekikikan seperti kerasukan kuntilanak. Tapi alhamdulillahnya tak lama kemudian mereka berdua ini sadar dan mereka ini ingin meminta pulang ya, pengen cepat-cepat pulang. Seiring cuaca membaik, perjalanan menuju base camp pun dilakukan. Mereka ini akhirnya berjalan turun menuju base camp. Karena tidak memungkinkan untuk bersama, akhirnya rombongan pun dibagi menjadi 2. Nah, sebagian sudah turun duluan dan yang sebagian lagi belakangan untuk menyelamatkan si Vina ini, untuk membantu si Vina. Karena kondisi Vina ini belum stabil, si Putri pun memutuskan untuk ikut rombongan di belakang nih ya, untuk membantu Vina ini tadi, rombongan yang bareng sama Vina. Jadi kan ada 2 rombongan, yang pertama itu udah turun duluan, yang kedua ini masih di atas. Jadi si Putri ini memutuskan untuk ikut rombongan yang di belakang ataupun yang di atas. Perjalanan turun pun akhirnya dilanjutkan, namun ada salah satu teman Putri yang ingin membuang air kecil. Namun setelah teman Putri ini selesai membuang air kecil, tiba-tiba Putri ini seperti dilempar bola ya, yang besarnya itu diperkirakan seperti bola basket dan mengenai kepala Putri, dan Putri pun akhirnya tidak sadarkan diri.
kayak mana, dari mana datangnya itu. Pokoknya dia bilang ini bahwa dia ini nggak tahu dari mana datangnya bola tersebut. Dan pada saat itu pun Putri tak sadarkan diri seperti orang kesurupan. Tubuh Putri pun lemas dan dia melihat sekelilingnya itu lebih besar daripada dia. Jadi kayak mana ya, kayak orang nggak sadar itu kan. Dan dia ngeliat nih orang-orang di sekitar dia nih, teman-teman dia itu lebih besar daripada dia. Jadi dia tuh merasa kayak kecil gitu ya kan. Kayak gitu apa mungkin pingsan, nggak tahu juga sih. Aku nggak pernah pingsan soalnya, jangan sampai ya kan. Tingkah Putri pun semakin janggal. Dia ini berteriak dan menangis sekencang-kencangnya. Jadi setelah kejadian itu dia ini kayak bertingkah janggal ya. Dia ini teriak dan menangis sejadi-jadinya. Tak berapa lama akhirnya pun Putri tersadar dan dia sudah dirangkul oleh temannya pada saat itu. Belum juga keadaan benar-benar tenang, tiba-tiba Putri ini mendengar sesuatu yang dilempar ke pos 2, seperti menyerupai batu besar yang dilempar ke pos 2. Rentetan kejadian aneh pun belum usai. Saat Putri sedang bengong, tiba-tiba temannya ini kejang-kejang seperti hipotermia. Jadi memang di atas gunung ini banyak banget kejadian-kejadian janggal yang Putri dan teman-temannya alami saat itu. Anehnya nih, nggak cuman kejang-kejang aja, teman Putri itu tersenyum tapi dia nih melotot. Kan aneh ya kan, kayak gimana ya? Hampir semua kejadian yang menimpa mereka ini kayak orang kesurupan gitu. Jadi tingkahnya itu aneh-aneh. Semua teman pendakian yang ada di situ akhirnya membaca doa agar teman-teman yang sedang sakit ini ataupun sedang mengalami kejadian aneh itu agar cepat tersadar. Maksud mereka seperti itu. Beruntungnya ada salah satu dari teman mereka yang paham atau bisa menyembuhkan orang kesurupan seperti yang mereka alami saat itu. Ya untung aja ya kan ada teman yang paham soal-soal kayak gitu tuh. Akhirnya teman mereka yang kesurupan itu disiram air panas. Kata teman yang satu ini ya, entah siapa namanya. Dia bilang bahwa setan itu nggak suka sama air panas. Tapi benar, setelah mereka disiram air panas, mereka ini semua tersadar. Tapi yang ngeri juga, takut juga sih kulitnya melepuh kalau menurutku. Cuman kata dia ini bisa. Tapi dan kenyataannya mereka itu semua tersadar. Ya percaya tidak percaya bahwa memang kejadian mistis di Gunung Gede ini sering kerap terjadi pada para pendaki-pendaki gunung tersebut. Dan diketahui bahwa kejadian mengerikan ini dimulai ketika si Vina ini ditinggal atau dibiarkan sama rombongannya ya, sama teman-temannya. Jahat juga mereka ini. Jadi saat dia itu ditinggal ataupun ketinggalan mungkin sama teman-teman yang lain, dia ini mulai kayak gimana ya, bertingkah aneh dan karena cuaca ekstrim dan kecapean pastinya, apalagi kan posisi di atas gunung pasti capek kali dan pikiran kosong, akhirnya terjadilah hal seperti itu. Makanya Vina itu kan awal mulanya dari si Vina tadi. Jadi dengan kejadian tersebut kita bisa belajar bahwa gimana ya, solidaritas di atas gunung itu memang perlu ya kan, memang harus kita sesama teman tuh harus membantu dan jangan biarkan teman kita ini ketinggalan ataupun kalau bisa tuh bareng-bareng kayak gitu. Jadi oke, mungkin itu aja cerita horor kita kali ini dan kita akan ketemu di cerita horor selanjutnya. Kalau kalian suka, kalian boleh tekan tombol like dan tekan tombol subscribe sebagai bentuk dukungan kalian kepada channel ini. Dan kita akan ketemu di cerita-cerita horor selanjutnya.